Oke oke, halo semuanya, selamat siang semua. Wah, senang banget ya akhirnya acara yang ditunggu-tunggu kali ini nih akhirnya datang juga gitu. Apa kabar nih semuanya ada di sini? Pasti sehat ya semua ya? Terima kasih untuk waktunya, untuk kesediaan waktunya untuk join di Zoom di masterclass Back and Bloom pada siang hari ini. Nah, sebelum, aku masuk ke lebih dalam lagi nih, aku minta dengan segala hormat untuk kalian yang bisa mungkin buka kamera, bisa dibuka kameranya biar kita semua bisa melihat muka cantik-cantiknya gitu ya. Terima kasih semua. Aku, sebelum aku memperkenalkan yang mau mengisi acara pada siang hari ini, aku ingin memperkenalkan diriku dulu nih sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang ya teman-teman semua. Jadi aku ingin memperkenalkan diri, nama aku Kristania Gunawan, biasa dipanggil Nia. Jadi selama acara ini, selama 1 jam ke depan, aku yang akan bersama kalian nih. Seneng banget ya akhirnya acara yang udah lama banget kita tunggu-tunggu ini nih, akhirnya terrealisasikan juga gitu kan. Jadi aku percaya banget, She Conference pada tahun ini tuh nggak akan kalah seru, nggak akan kalah asik, nggak akan kalah heboh, walaupun ini diselenggarakan secara virtual gitu. Nah, untuk, informasi aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin butuh info sesuatu atau pengen tahu update sesuatu, kalian bisa langsung cek IG-nya, @CC My Church atau @CCC untuk tahu informasi lebih lanjut. Jadi di sana kita akan, banyak update-update info, yang menarik lah gitu, atau mungkin kalian selama sesi mau ada story-story atau apapun, aku rekomen banget untuk kalian bisa tag kita di situ gitu. So ya, sebelum kita masuk ke inti acara, aku mau menyapa bintang tamu kita pada siang hari ini nih yang akan mengisi kelas masterclass Back and Bloom yang kita tunggu-tunggu udah lama banget. Untuk aku pribadi juga aku ngefans banget nih sama beliau gitu kan. Jadi beliau adalah Ibu Desire Tarigan, founder dari Mami Toko. Beliau adalah seorang wanita cantik, tapi nggak cuma cantik, tapi beliau itu hebat, multi talenta. Terus beliau ini tuh banyak banget menginspirasi wanita di luar sana, termasuk aku pribadi gitu loh. Makanya aku tuh udah lama banget ngikutin beliau dari 3 tahun atau 4 tahun lalu gitu. Aku lihat YouTube-nya, aku follow IG-nya, pokoknya senang banget deh kalau lihat Mami Desire kayak live atau kayak di IG itu kayak senang banget gitu loh, kayak auranya tuh positif banget gitu. Kayak aku kayak, "Oh, Mami, aku ngefans banget," gitu. Jadi kayak senang banget bisa ketemu secara virtual di sini ya, Mam, ya. Mungkin nanti soon aku akan ke ASBSD karena mungkin Mami Toko lagi ada buka pameran di sana gitu kan. Jadi aku bisa mampir, bisa beli semuanya karena kan biasanya jauh tuh di Jakarta gitu kan. Jadi aku bakal ke AIS nih kayaknya, untuk ketemu Mami dan foto-foto sana. Nah, jadi buat teman-teman kalian semua yang mau beli juga atau mau mampir boleh banget guys ke SBSD, kita ramaikan di sana ya. Oke, udah nggak lama-lama lagi. Kalian juga bisa follow IG-nya Mami Desire yaitu @mamitoko. Jadi kalau kalian belum follow IG-nya, belum berteman, bisa nih langsung follow Mami Toko di Instagramnya. Oke, selamat datang di acara She Conference Mami Desire. Kita panggil Mami aja kali ya biar terlihat lebih akrab gitu, biar lebih gimana gitu. Jadi by the way, makasih banyak Mami atas waktunya. Kita tahu lah semua di sini Mami super sibuk banget gitu, tapi Mami mau menyempatkan waktu untuk mengisi acara masterclass Back and Bloom pada siang hari ini, bisa memberkati kita semua di sini. Itu satu hal yang sangat diapresiasi sekali ya sama kita semua di sini. Terima kasih banyak, Mam. Tanpa berlama-lama lagi nih, aku mau spill nih guys, apa aja sih kira-kira di masterclass Back and Bloom siang hari ini gitu? Apakah cuma begini-begini aja? Oh tentu tidak, banyak banget nih kita nih yang akan kita bahas di sini. Jadi masterclass siang hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas salah satunya resep signature dari Mami Toko yaitu tiramisu. Nah ini salah satu resep signature yang Mami punya, yang semua orang itu kayaknya akan suka sih sama resep ini gitu kan, sama tiramisu ini. Bahkan nggak cuman kita, tapi Mami tuh pernah bilang di salah satu videonya, ini anak-anaknya suka, temennya, keluarganya tuh semua kalau dibikinin ini tuh kayak suka semua gitu. Nah ntar tinggal tinggal tunggu waktunya nih, aku prakteknya ke ISBSD untuk membeli itu ya. Gimana tuh? Aduh pasti suka banget sih. Nggak mungkin nggak suka gitu, karena secara lihat ini aja udah kayak yummy banget gitu. Terus
Di sini tuh, aku yakin banget sih nggak cuman aku yang excited, tapi kalian juga pasti super duper kayak excited juga untuk kayak, "Aduh gimana tuh cara bikinnya?" Gitu, "Gimana tuh step by step-nya?" Nah, tenang guys, di sini tuh kita bakal di-spill resepnya sama Mami Desire, kita akan dikasih tahu ingredients-nya, step by step-nya, terus kita juga akan dikasih tahu nggak cuma resep dan tutorial cara bikinnya, tapi kita juga kan ada sesi Q&A, jadi sesi tanya jawab gitu. Sesi tanya jawabnya itu nggak mungkin dijawab sama aku ya guys ya, tapi bener-bener dijawab sama maminya langsung gitu. Jadi, buat kita semua, buat teman-teman semua di sini, aku harap, kalian sudah, "Kira-kira aku mau nanya apa ya?" Gitu. Kalian udah boleh mempersiapkan dan menyiapkan pertanyaan. Nah, kalau udah mempersiapkan pertanyaan atau kayak aku pengen bertanya itu gimana? Nah, caranya kalian bisa langsung lihat di kolom, komen, Zoom kalian, itu ada kolom chat gitu, kalian bisa langsung chat aja di sana. Udah chat, kalian bisa kirim langsung ke admin Zoom-nya gitu, caranya kayak gitu. Jadi siapa nih kira-kira yang, terpilih gitu kan, pertanyaannya bisa langsung dijawab sama Mami Desire langsung. Bukan sama aku ya guys ya, karena nanti takut ngaco kalau jawab sama aku, jadi langsung sama ahlinya nanti dijawab sama Mami Desire-nya gitu. Dan mungkin buat kalian semua yang mau catet-catet nih, mau catat kayak, resepnya atau mau catat cara bikinnya kira-kira susah yang masih belum bisa dimengerti, kalian bisa langsung, siapin mungkin pulpen atau buku atau mungkin tab kalian gitu untuk kalian, catat semuanya yang kalian ingin catat gitu. Jadi, segitu aja teman-teman, terima kasih banyak kalau aku terlalu banyak, berbicara takutnya waktunya keburu habis gitu kan ya. Jadi ini udah lupa waktu juga aku jadinya saking excited-nya ketemu, teman-teman semua dan Mami Desire di sini. Jadi kayaknya segitu aja, kita langsung intip aja nih kira-kira Mami mau ngapain ya? Kira-kira apa sih yang Mami siapin untuk kita? Oke, terima kasih semuanya, enjoy this video. Hai teman-teman, hari ini kita akan baking favorit Mami, anak-anak Mam, bahkan semuanya juga akan suka ini ya, pastinya tiramisu. Kali ini Mam akan menggunakan cara yang paling sederhana. Untuk lebih detailnya, kalau teman-teman mau yang lebih complicated, teman-teman bisa dapatkan di buku Live Love Give, dan pada She Conference didiskon menjadi 150.000 per buku. Teman-teman bisa cobain di rumah ya. Nah, sekarang kita ke bahan-bahan tiramisu ya. Ada whipping cream, ada mascarpone, vanilla extract, icing sugar, kopi bubuk, air panas, dan kalua. Yang Mami pakai di sini ada 2 kali resep, sedangkan yang tertera itu 1 resep. Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Sangat mudah, teman-teman pasti bisa, dan ini anti gagal. Kita mulai dengan mixer, the whipping cream. Whipping cream katanya nggak boleh rugi, ya kan? Kita bersihkan dulu bowlnya ya. Whipping cream kita campur dengan icing sugar. Kita mixer sampai dia kaku di high speed. Kita pakai high speed. Whipping creamnya tentunya harus dingin ya, supaya dia bisa mengembang. Nah, teman-teman di rumah juga bisa coba ini, karena kita selama pandemi ini kita harus terus berkembang. Bagaimana caranya kita berkembang? Kita cari sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita belum menemukan apa sih kebiasaan gue, tapi kalau kita terus cari dan cari, pasti akhirnya kita temukan apa sih yang kita suka. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu akan menghasilkan nantinya ya. Karena kalau kita diam-diam juga di rumah selama pandemi, pasti akan membosankan. Kita bisa berkembang untuk melayani keluarga di rumah, atau membuat sesuatu yang akhirnya bisa kita jual. Ini kita terus blend sampai dia naik.
kita masukkan vanilla extract. Ini udah nggak jatuh ya, kita campurkan dengan mascarpone. Mascarpone adalah bahan yang sangat khas untuk membuat tiramisu. Jadi kalau teman-teman bilang, mascarpone bisa diganti nggak? Nggak bisa. Kalau yang lain masih bisa mungkin kita gantikan. Kalau mascarpone nggak bisa. Kalau bikin tiramisu harus pakai mascarpone. Kita blend lagi sebentar. Ini asal sampai ngeblend aja, sampai tercampur aja ya. Sekali lagi teman-teman, kalau kita di rumah jangan berdiam diri saja, nonton TV saja. Bukannya saya melarang nonton TV, enggak sih. Cuman kita cari apa sih yang bermanfaat, membuat kita bisa lebih berkembang, ya kan? Kalau saya, walaupun di umur segini, tidak pernah berhenti belajar. Dan belajar itu membuat kita akan lebih berkembang. Saya percaya teman-teman di sini semua juga pasti mau banyak belajar ya. Oke. Ini udah sampai halus ya. Halus sedikit lagi. Setelah ini kita masukkan ke dalam piping bag. Ini tadi saya buatnya 2 resep ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah mau bikin lebih sedikit, bisa 1 resep aja. Ada cara yang lebih complicated tentunya yang bisa teman-teman lihat di buku. Tapi ini cara yang paling mudah, teman-teman pasti bisa bikin. Ini kita udah siap dengan bahan tiramisunya. Sekarang kita bikin kopinya dulu ya. Kita bikin kopi untuk celupan tiramisunya. Untuk kopi teman-teman bisa pakai kopi apa aja yang teman-teman suka. Nah,
untuk lebih enaknya kita pakaiin Kahlua. Tapi kalau teman-teman nggak mau ada alkoholnya, bisa diganti dengan vanilla essence, nggak apa-apa. Tapi kalau mau enak pakai Kahlua ya. Udah deh, jadi deh. Kita sekarang tinggal build the tiramisu. Kita ambil gelasnya. Kalian bisa bikin di gelas. Jadi teman-teman bisa build di gelas, bisa build di jar, sesuai dengan selera aja ya. Ini udah ready. Kita sekarang mau build di gelas. Ini kita potong kecil-kecil untuk supaya muat di gelas ya. Kalau kalian mau bikin jadi cake juga bisa. Kalau jadi cake tinggal dikelilingin terus isi dengan krimnya. Jadi tinggal kita build seperti ini. Kita celup di coffee. Lalu nanti cocoa powder. Cocoa powdernya mana? Jadi kita bikin 3 layer. Pertama kita celup lady fingernya di dalam kopi. Nanti di atasnya kita kasih krimnya. Lalu nanti seperti itu lagi. Kita piping supaya cantik aja. Ini juga ujungnya kita potong, lalu kita masukkan ke dalam ini, tinggal kita pipingnya. Lalu di atasnya kita layer lagi dengan lady finger yang kita celupin di dalam kopi. Sebisa mungkin kelihatan dari samping ya. Ininya kelihatan dari samping supaya cantik. Jadi teman-teman, seperti kita ngobrol tadi, kita harus tetap berkembang. Kadang-kadang berkembangnya gimana caranya gitu ya. Yang paling penting jangan males ya.
Semua pasti bisa berkembang ya, teman-teman pasti bisa. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Apalagi saya yang udah usia seperti ini. Yang muda-muda harus lebih semangat. Harus lebih ada kemauan. Sekarang lebih ini ya, lebih enak sekali. Kalau zaman kita dulu kan mau belajar aja susah. Kalau sekarang mau belajar gampang banget. Asal ada kemauan, mau belajar, dimanapun kita sekarang bisa belajar ya. Karena ilmu itu sekarang sangat mudah didapat. Kita layer lagi dengan dengan krimnya. Oops. Coba tinggi. Nah, seperti ini tampakannya teman-teman. Jadi bisa bikin di gelas, di jar, ataupun wadah-wadah lain. Atau teman-teman mau taruh di lunch, apa namanya, bukan, dessert box juga bisa. Nih tinggal kita kasih, kalau mau dinikmatin langsung kita kasih cocoa powder di atasnya. Atau kalau masih mau dimasukin chiller juga boleh. Jadi seperti ini. Mudah kan teman-teman cara buatnya? Ingat, kita harus terus berkembang. Seperti tiramisu juga, ini adalah cara yang termudah yang Mami temukan sendiri. Banyak sekali tiramisu-tiramisu lain, seperti orang bikin matcha tiramisu, green tea tiramisu, dan lain-lain. Jadi kita bisa terus berkembang dengan banyak belajar tentunya. Sampai jumpa di Q&A session. Bye! Oke, wow, cantik banget ya tiramisunya ya. Ternyata aku biasa kalau lihat tiramisu itu di dessert box gitu ya, pas mami bikin langsung di gelas yang cantik-cantik gitu, ternyata cantik juga ya gitu, tiramisu di gelas itu dan porsinya kayak pas banget tuh untuk suguhin ke tamu-tamu yang misalnya ada di rumah gitu. Oke deh, ini udah lumayan banyak nih yang bertanya ya. Kita langsung masuk aja ke sesi Q&A-nya kali ya, Mam ya. Jadi aku mau membacakan pertanyaan. Yang pertama itu ada, apa sih kuncinya untuk tetap passionate di usia yang tak lagi muda ini, punya keinginan terus belajar dan berkembang, sehingga talenta dan hobi bisa kita kembangkan bahkan sampai menjadi bisnis tuh, Mam. Itu gimana, Mam, kuncinya? Boleh, Mam? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Senang bertemu dengan teman-teman di She Conference hari ini. Kalau ditanyakan kenapa, kita kan harus terus berkembang. Jadi usia itu jangan menjadi hambatan, jangan melihat uh, yang apa namanya yang muda-muda, tapi kita harus terus mengikuti mereka. Jangan kita hanya stuck di situ. Terus biarin aja lah yang muda-muda yang berkembang. Kalau saya kan udah tua, enggak. Saya tetap mau berkembang dan tetap mau belajar dan mencari apa sih sebenarnya yang bisa saya buat. Bukan untuk diri saya sendiri tentunya, saya mau juga berguna bagi banyak orang. Kan kita bisa bekerja seperti sekarang ini bukan untuk diri sendiri sendiri aja sebenarnya gitu. Jadi tetap aja kita mencari dan mencari dengan belajar. Gitu.
Oke, thank you Mami. Itu benar banget sih Mam, it's not too late loh untuk berkarya walaupun mungkin di usia yang sudah tidak lagi muda gitu ya. Jadi nggak ada teman-teman semua yang di sini mungkin yang umurnya kan di sini bervariatif nih gitu banyak banget gitu. Cuman mostly kebanyakan ya yang ini ya apa namanya yang udah lumayan udah berkeluarga gitu. Nah, yang berpikir kayak udah terlambat udah tua udahlah malu lah enggak. Ini bukti contoh nyatanya teman-teman Mami Desire gitu kan ya walaupun udah nggak muda lagi umurnya, tapi secara fisik kayak 17 tahun gitu kan ya. Tapi walaupun umurnya sudah tidak lagi muda, ini beliau ini tuh bener-bener rasa beringin tahunya, rasa ingin belajarnya itu terus digali gitu. Sehingga dari yang tadinya hobi gitu kan, bikin itu, bisa kepikiran bisa nambah penghasilan lagi nih gitu. Dikasih ide-ide kreatif gitu sama Tuhan. Keren banget Mam jawabannya. Thank you Mam. Kita ke next jawaban yang kedua kali ya Mam ya. Jadi ini ada yang tanya, "Hai Mi, mau tanya selama ini Mami selalu punya hati luar biasa yang mau belajar dan berkembang, sekalipun banyak musim-musim hidup yang nggak baik-baik aja. Mau tanya gimana sih cara Mami jaga hati, jaga respon, nggak kecewa ke Tuhan, sekalipun banyak musim kehidupan yang tidak menyenangkan." Boleh dijawab, Mam. Saya percaya semua perjalanan hidup kita itu udah diatur oleh Tuhan ya. Jadi saya percaya dan saya syukuri benar nggak ada penyesalan dalam diri saya karena saya merasa saya sudah menjalankan kehidupan ini semaksimal mungkin. Jadi tidak ada penyesalan. Kalaupun kita masing-masing punya problem, punya masalah, itu semua manusia punya masalah. Tapi kita harus bisa mengotak-kotakan, jangan kita terpaku dengan masalah kita sehingga kita menyesali diri, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan ataupun menggerutu. Saya pikir itu bukan jalan yang baik ya. Nggak ada jalan keluarnya juga. Percuma juga kita berbuat seperti itu. Lebih baik kita bersyukur dan melihat belajar dari pengalaman-pengalaman kita, ambil segala sesuatu yang positifnya, negatifnya kita lupakan, kita nggak usah uh, apa namanya ya, jadi pundung gitu ya. Kita inget-inget yang nggak baik, nggak ada manfaatnya juga. Kita ingat aja kebaikan Tuhan. Begitu besar kebaikan Tuhan buat kita. Kalau saya bicara kebaikan Tuhan, saya mau nangis rasanya. Begitu besar kebaikan Tuhan dan saya percaya dengan begitu banyak pengalaman yang saya alami di dalam hidup saya, perjalanan hidup saya, tapi Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk saya di depan. Saya percaya betul itu. Oke, thank you Mami. Ya ampun, aku nggak salah ngefans guys. Karena nggak cuma cantik parasnya gitu ya, tapi Mami itu terlihat banget hatinya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bergantung sama Tuhan gitu ya dari apa yang Mami lontarkan, dari setiap apa ya musim kehidupan Mami gitu. Apalagi kan Mami seorang entrepreneur gitu ya, masih disorot media lah kehidupannya. Dan aku percaya sih, maksudnya yang tadi Mami bilang itu benar banget. Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi itu nggak cuma untuk tes kita, tapi untuk mengajarkan kita gitu kan, untuk mengajarkan sesuatu dan mestinya benar kata Mami nggak perlu pundung gitu kan kalau emang musim kehidupannya lagi tidak baik-baik aja, tapi gimana caranya kita tetap belajar dan berkarya ya Mam ya, dan ambil hikmahnya apa yang mau Tuhan ajarkan gitu. Ih, keren banget Mam, thank you banget Mam. Nah next yang ketiga ini ada pertanyaan lagi, mau nanya resep tiramisu katanya Mam, apa kopinya nggak pakai gula ya atau kopi 3 in 1 gitu, boleh dijawab Mam silakan. Nggak perlu pakai gula, nggak perlu karena kita sudah pakai gula di krimnya tadi waktu kita krim yang kita whipping cream kita pakai gula kan di situ udah manis. Jadi nggak kopinya nggak pakai gula lagi. Justru di situ sensasi kalau tiramisu itu ada rasa pahit-pahitnya di kopinya itu lebih bahkan kalau kita celup lady fingernya ke bawah ampas-ampas kopinya itu nanti pas kita makan sekaligus itu lebih enak. Sensasinya lain. Oh gitu. Oke guys, itu boleh dicatat ya. Jadi kalau kalian pas nanti mau praktek nih, inget-inget nih, oh kata Mami nggak apa-apa tuh, maksudnya nggak usah pakai gula lagi gitu. Oke, thank you juga yang sudah bertanya ya. Terima kasih juga Mami yang sudah menjawab. Next kita ada pertanyaan keempat itu tentang memulai bisnis dari rumah. Bagaimana step by step memulai bisnis di home industri agar bisa berkembang dari yang semula hobi sampai akhirnya bisa menjadi sumber pendapatan gitu. Yang seperti Mami Desire lakukan gitu kan, mulanya kan dari hobi gitu sampai akhirnya ada kantor sendiri, ada toko sendiri gitu, dan akhirnya dikenal banyak orang gitu. Itu gimana tuh, Mam? Step by step-nya. Pertama saya mau mengatakan bahwa
I'm nobody, saya ibu rumah tangga biasa. Kalaupun sampai terjadi seperti sekarang ini, saya percaya only by the grace of God. Jadi semua itu kita percaya sudah menjadi berkat yang saya terima dari Tuhan ya. Jadi memang awalnya itu saya memang menempatkan diri saya sebagai pelayan di rumah tangga saya itu pelayan. Jadi kalau pelayan itu apa sih? Kita melayani keluarga, melayani anak-anak dan uh, melayani keluarga lah ya. Nah, saya sering masak, buat ini, buat itu, lalu punya Instagram waktu itu. Ini berkat media sosial ya, zaman sekarang ini media sosial berperan penting ya. Saya posting-posting di media sosial, lalu banyak yang melihat dan mengatakan kepada saya, tante, mami, atau manggil saya banyak mami, mami ini banyak dosa loh. Saya bilang, kok saya berdosa? Mami ini posting-posting, show off, tapi kita nggak bisa nyoba, kita nggak bisa beli, kita nggak bisa minta. Saya pikir benar juga ya, ngapain juga saya harus menjadi berkat buat yang lain gitu ya. Mulai saya bagi sharing resep, lalu mereka bilang, mami kita malas masak nih, mami tolong dong, bikin dong, jual dong. Sampai satu saat ada satu kafe yang menghubungi saya, waktu itu saya ragu juga, tapi anak-anak saya bilang, udah mami temui aja. Saya temui, baru ketemu, dia bilang, I want all your cakes on my, semua gerai saya mesti ada cake klepon ibu. Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Bapak kan belum rasain. Bagaimana tahu cake klepon saya enak? Dia bilang, dari looks-nya aja saya tahu ini enak. Dan saya mau Januari kita sudah kerjasama dan telepon ibu semua ada di gerai saya. Mulai dari situ uh, awalnya telepon cake itu dan saya coba di rumah saya buat lagi yang di jar karena kan kalau telepon cake dijual whole cake itu kan agak repot ya. Jadi saya buat bagaimana ya caranya lebih praktis ya untuk orang-orang supaya saya bisa kirim dan itu nggak rusak dan bentuknya juga kecil, nggak apa ya, nggak merepotkan. Terbentuklah yang kelepon di jar itu, makanya kelepon cake itu nomor satu. Artinya yang pertama kali lahir itu kelepon cake, yang kelepon cake in a jar itu. Lahir pertama kelepon cake, nomor dua tiramisu, dan selanjutnya berkembang dan berkembang. Saya belajar terus bikin sesuatu yang berbeda. Jadi banyak ya, tapi jangan dikira juga saya langsung jadi. Untuk membuat suatu resep yang enak juga saya cobanya berulang kali. Klepon cake itu juga sejarahnya kalau boleh saya cerita lucu juga. Jadi ada teman saya dari Amerika bilang saya mau ke Jakarta, gue cuma mau belajar bikin klepon cake. Waktu itu saya belum bikin cake, belum belum mulai bikin macam-macam cake. Saya bilang coba ya saya cari gurunya ya. Ternyata nggak ada. Saya bilang ya udah kalau gitu ntar kamu ke Jakarta kita bikin sama-sama aja. Saat itu saya buat klepon cake dengan bahan yang ada di rumah. Itulah yang sekarang hasilnya yang saya jual. Jadi pertama kali saya buat langsung jadi dan langsung enak dan itulah resep yang pertama saya buat di jar yang saya jual gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya sangat sederhana dan berkembang Tuhan buka jalan sampai sekarang saya punya central kitchen dan ada 20 orang yang bantu di kitchen gitu dari sendiri. Oke, thank you Mami. Oh ya benar aku jadi inget lagi tuh ada klepon cake andalan Mami ya waktu itu ya pertama kali. Itu booming banget soalnya Mam. Maksudnya itu jadi banyak perbincangan dan menjadi banyak inspirasi untuk orang-orang kayak Rikuk gitu loh Mam bikin lagi gitu. Itu keren banget sih Mam. Oke, next Mam selanjutnya ya Mam ya. Ada yang bertanya lagi nih. Mami sepertinya tidak pernah istirahat bekerja dan bekerja terus nih karena kelihatannya kan kayak kerja terus gitu kan, entar melukis, entar jual daster online, terus, nanti, ada yang tanya, "Jam istirahatnya tuh kapan sih, Mam?" Gitu. Karena kan kelihatannya tuh Mami fresh, sehat, cantik gitu kan. Terus Mami, apa namanya, bagaimana cara mengaturnya kali ya, Mam, ya? Kelihatannya kan karena kerja terus gitu. Terus apa katanya, "Oh makasih Mami, Tuhan memberkati." Terus gimana cara, manajemen waktunya kali ya, lebih ke manajemen waktu gitu, antara kerja dan istirahat gitu. Itu sih Mam. Boleh dijawab Mam? Ya, saya percaya kalau kita aktif terus bekerja
kita jadi sehat ya, karena itu merupakan, buat saya sendiri itu merupakan meditasi, seperti saya melukis, saya masak, itu menjadi meditasi buat saya daripada saya nggak ngapa-ngapain, malah saya pusing, malah penyakit datang gitu ya. Makanya kalau orang-orang bilang, Mami kapan tidurnya sih? Memang tidur itu membuat saya, aduh mesti tidur lagi nih, enakan kerja gitu. Memang saya suka ya kerja, udah gitu otaknya tuh selalu, puji Tuhan, Tuhan tuh selalu kirim ide-ide yang luar biasa di kepala saya. Jadi itu yang membuat saya semangat dan ingin membuat sesuatu yang baru, terus mencari sesuatu yang baru dan menciptakan sesuatu yang baru. Itu menjadi motivasi, mungkin jadi semangat buat saya gitu. Jadi kalau dibilang mengatur waktu, sekarang saya memang dibantu oleh anak dan menantu dan ada beberapa asisten. Kalau dulu semuanya saya atur sendiri, tapi sekarang karena sudah terlalu banyak jadwal-jadwal yang harus saya kerjakan, memang saya harus dibantu. Dan anak-anak dan teman-teman baik saya yang suka ngomel sama saya. Kalau jam 11 saya masih live, ini udah jam 11, tidur, istirahat, nanti lu sakit, seperti itu. Sebenarnya saya bersyukur banyak orang-orang yang sayang sama saya, yang mengingatkan saya juga untuk menjaga kesehatan. Tapi saya berterima kasih juga Tuhan benar-benar memberi saya kekuatan dan kesehatan di mana saya bisa melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan yang kalau saya pikir sendiri kok bisa ya semua saya kerjakan gitu. Saya amazed sendiri bagaimana kebesaran Tuhan itu kepada saya. Oke, thank you, Mam. Bener sih ya, Mam, ya, berarti Mami tipenya mirip-mirip kayak aku nih, kalau diem sedikit tuh kayaknya nggak betah gitu ya, Mam, ya, maunya tuh waktu itu dipergunakan untuk yang produktif gitu ya. Nah, yang aku, tangkep dari yang Mami ceritain ini, sharing ini tuh melekat sama Tuhan sih, Mam. Jadi ketika Mami melekat sama Tuhan, Mami punya hubungan sama Tuhan, Tuhan, dengan secara logik manusia kayak, emang mungkin ya aku begini, aku bisa ini, bisa itu. Tapi karena melekat itu sama Tuhan, Tuhan selalu kasih inspirasi baru, selalu kasih kayak kesehatan yang baru, spirit yang baru gitu. Itu pentingnya memang kita tuh punya hubungan sama Tuhan sih itu gitu ya. Keren banget sih Mam udah jadi teladan untuk kita semua gitu, udah bisa menginspirasi kita semua lah di sini. Mam, ada satu lagi nih Mam pertanyaan terakhir gitu. Tadi kan aku juga sempat dengar di video yang tutorial bikin tiramisu itu Mami sempat bilang Mami nulis buku gitu kan. Bukunya itu judulnya Life Love Give gitu. Nah, Mami terinspirasi nulis buku itu tuh dari mana sampai akhirnya ngeluarin buku itu, buku Life Love and Give gitu. Boleh dong ceritain sedikit Mam isinya dan kalau misalnya kita mau beli, kita mau dapetin itu gimana caranya Mam? Gitu. Ya, Thank you Mam. jadi sebenarnya buku ini buku agenda jurnal ya. Jurnal itu banyak ada resepnya, tapi sebenarnya intinya adalah jurnal yang mana kita bisa menulis. Karena banyak saya temukan, termasuk ibu saya sendiri, dia punya resep, dia nggak tulis, sehingga saya nggak tahu lagi. Padahal saya tahu waktu saya kecil ibu saya bikin ini enak banget. Kalau saya tanya sekarang dia udah nggak inget apa apa resepnya. Nah, di buku ini saya mau mengajak teman-teman yang punya resep-resep andalan dicatat di sini gitu. Ini kan sebagai jurnal. Ada resep-resep saya nanti bercampur dengan resep-resep ibu-ibu. Ini bisa menjadi warisan nanti buat anak perempuan kita, cucu perempuan kita. Mereka bisa punya sesuatu yang dapat dari orang tuanya, dari neneknya gitu. Nah, di sini saya menulis beberapa resep-resep pentolan yang teman-teman selalu tanya, ada klepon cake, ada tiramisu. Tiramisu yang lebih complicated ada di sini. Yang sekarang saya jual, resepnya ada di sini juga. Jadi ada klepon cake, ada tiramisu, ada red velvet, ada makaroni strudel, ada makaroni panggangnya yang saya jual juga sekarang, ada castengels dan ada yang resep paling simple yang keluarga paling suka pete telur dan ada semua di sini. Jadi semua resep-resep pentolan ada di sini. Nah, saya berusaha memberikan resep yang sangat jujur karena kita banyak mendapatkan resep-resep yang nggak jujur, terutama di YouTube. Kadang-kadang kita bikin sesuai sama, tapi kok jadinya nggak gitu gitu. Jadi itu yang saya ingin membagikan yang jujur ada di buku ini. Dan juga ada di YouTube Mami Toko, itu juga banyak juga resep-resep yang saya share. Nah, buku ini harganya 198.000, tapi khusus untuk She Conference, buku ini saya berikan dengan harga
tahun 150.000, bisa beli di mamitoko.net atau nanti pesen DM Mami, nanti Mami kasih tahu nomor teleponnya karena saya nggak hafal juga nomor telepon Amin. Jadi intinya teman-teman kalau punya resep dicatat, terutama yang punya anak kecil. Nanti kan bisa jadi warisan. Waktu dia umur segini, dia sukanya apa? Resepnya apa? Waktu dia umur segini, dia sukanya apa? Resepnya apa? Jadi kita punya harta karun istilahnya ya. Jangan kayak ibu saya tanya, Mama dulu bikin ini gimana sih? Ah, aku nggak inget, katanya gitu. Jadi saya cari-cari sendiri untuk mendapatkan rasa itu apa ya yang dia bumbunya seperti itu. Jadi kita bisa memberikan sesuatu ingat-ingatan buat anak cucu kita nantinya. Itu jadi kalau boleh saya kasih share ya di buku ini. Ini ada seperti telepon cake. Ini ada ilustrasi yang saya lukis sendiri, step by step, dan bahan-bahannya semua mudah sekali dibuatnya. Jadi ada beberapa resep-resep andalan saya di sini, juga ada quotes-quotes juga saya tulis di sini. Gitu.